Bersama ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dinamika yang ada di Arab Saudi karena adanya fenomena kloter campuran ya. Satu kloter dengan penyedia layanan lebih dari satu syarikah. Saya juga ingin menjelaskan nanti terkait dengan kebijakan penataan layanan berbasis syarikah yang ada di Mekah ini. Penjelasan ini saya sampaikan agar informasi yang berkembang di masyarakat itu tetap utuh, akurat, dan yang terpenting tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang pertama terkait dengan kloter campuran ini ya. Satu kloter terdiri dari jamaah berbagai syarikah. Sebagaimana kita ketahui tahun ini kita penyediaan layanan haji bagi jamaah kita di Arab Saudi dilakukan oleh 8 syarikah penyedia layanan. Idealnya satu kloter itu ditangani oleh satu syarikah penyedia layanan. One kloter, one syarikah. Itu idealnya begitu. Namun karena sejumlah dinamika teknis ya menjelang keberangkatan seperti ya keterlambatan visa, perubahan manifest keberangkatan, serta sinkronisasi data penerbangan, ada beberapa kloter dengan jemaah yang berasal lebih dari satu syarikah. Ini tidak bisa dihindari. Untuk jamaah gelombang pertama yang tiba di Madinah sejak tanggal 2 Mei, itu penempatan hotel itu dilakukan berdasarkan susunan kloter yang berisi campuran jamaah dari beberapa syarikah. Jadi sesuai dengan kedatangan mereka dari Indonesia, itu di Madinah. Jadi pendekatannya kalau di Madinah itu bukan pengelompokan berdasarkan syarikah, masih berbasis kloter. Ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan jamaah, meskipun ini menjadi tantangan tersendiri buat syarikah dalam memberikan layanan. Ya, alhamdulillah sampai 11 hari operasional kedatangan jamaah di Madinah, tantangan ini dapat termitigasi ya, secara perlahan terurai masalahnya. Yang terpenting jamaah itu tetap menerima layanan dasar. Layanan dasarnya itu ya transportasi dari bandara ke hotel, kemudian akomodasinya, hotelnya sesuai yang kita kontrak, lalu kemudian konsumsi hariannya, kemudian bimbingan ibadahnya termasuk mereka ke Raudhah, distribusi nusuk, itu juga terlayani. Layanan Mekah ini berbasis syarikah. Kalau di Madinah tadi masih berbasis kloter ya. Di Mekah itu layanan berbasis syarikah. Mengapa? Sejak tahun 2022 kita tahu sistem layanan haji itu mengalami transformasi. Dari yang sebelumnya berbasis kawasan geografis menjadi berbasis perusahaan profesional atau syarikah itu. Ini adalah kebijakan resmi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan berlaku untuk seluruh negara pengirim jamaah termasuk Indonesia. Nah, penataan berbasis syarikah ini bertujuan ya tentu untuk memudahkan pengendalian layanan oleh syarikah sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap jamaah. Jadi syarikah itu seperti kafilnya para jamaah. Kemudian sistem ini juga memastikan tanggung jawab layanan itu lebih terfokus, lebih profesional oleh perusahaan ya. Nah, kemudian juga memperjelas sistem koordinasi pelaporan terutama syarikah kepada Kementerian Haji, kepada otoritas tempat gitu ya. Dan kalau ada terjadi apa-apa, itu responnya di lapangan juga bisa dilakukan oleh syarikah yang menggaransi jamaah ya. Jadi bahkan lebih dari itu, layanan berbasis syarikah di Mekah ini kita mencoba menyesuaikan. Ini bertujuan apa? Untuk memastikan jamaah itu dilayani secara optimal saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina. Baik layanan transportasinya gitu ya, saat dari Mekah ke Arafah, kemudian Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina,
kemudian terkait dengan konsumsinya selama di masyair, kemudian tendanya, kemudian ya pergeseran, pergerakan jamaah dari satu titik ke titik lainnya, itu kan masyair semua di bawah kendali syarikah. Jadi untuk memudahkan proses itu semua. Jadi dan itu layanan berbasis syarikah itu dilakukan berbasis data yang kuat ya, terutama data Kementerian Haji, data syarikah. Ya mereka tentu agar layanan yang diberikan itu adalah layanan yang prima, jamaah itu aman, nyaman, dan yang terpenting adalah keselamatan jamaah. Jadi alurnya seperti itu. Jadi kami menilai layanan berbasis syarikah ini ya memang sebagai langkah yang tepat ya untuk memastikan jamaah itu secara utuh terlayani dalam setiap pergerakan, terutama saat puncak haji nanti. Maka untuk itu Indonesia tentu menyambut kebijakan ini tentu dengan menyesuaikannya secara bertahap. Akan tetapi juga mengutamakan kenyamanan dan perlindungan jamaah haji kita. Jadi kita berusaha untuk menjaga itu dan tetap mengutamakan kenyamanan dan perlindungan terhadap jamaah kita ini. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tegaskan adalah bagaimana dengan hak layanan jamaah ini. Kami menegaskan bahwa penataan berbasis syarikah ini tidak mengurangi sedikit pun hak-hak layanan jamaah selama berada di Arab Saudi. Jadi akomodasi yang ditempati, yang dinikmati itu yang sesuai kita kontrak ya. Konsumsi diberikan 3 kali sehari, di Madinah itu 27 kali, lalu kemudian di Mekah itu sebanyak 84 kali, nanti di Masyair Muqaddasah 15 kali, itu tetap diberikan. Kemudian transportasinya juga kita layani, mulai dari bandara ke hotel, lalu kemudian dari Madinah ke Mekah, ya, kemudian di Mekah ini juga ada bus salawat yang mengantar mereka ke Masjidil Haram, nanti juga ke Masyair, itu tetap diberikan, tidak berkurang. Kemudian bimbingan ibadah juga mereka akan peroleh hak itu, terutama nanti pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi prinsipnya seluruh jamaah tetap mendapatkan hak layanannya, dan semua proses layanan itu diawasi langsung oleh PPIH Arab Saudi.